lupa subscribe, like, and komen di channel ini. Kisah Nabi Sulaiman selalu saja menarik untuk dibaca dan diambil pelajaran. Kedahsyatan mukjizat dan kekuasaan sang Nabi pun memancing banyak orang untuk membuat cerita fiktif dengan mencatut nama beliau. Padahal, masih banyak kisah-kisah epik tentang Nabi Sulaiman yang seringkali jarang diketahui. Berikut inilah 10 fakta ajaib yang hanya dapat ditemukan dalam kisah Nabi Sulaiman, mana sajakah yang belum Anda ketahui? 1. Rakyat yang patuh, bukan hanya dari kalangan manusia. Nabi Sulaiman, dianugerahi kekuasaan sebagai raja dan memiliki rakyat yang berasal dari bangsa hewan, jin, dan manusia. Mereka semua tunduk, dan patuh terhadap perintah beliau. Mereka pun terancam mendapatkan hukuman jika lalai atau terlambat dalam melaksanakan tugas-tugas. 2. Kisah Nabi Sulaiman dapat berkomunikasi dengan jin dan berbagai jenis hewan. Dalam kisah Nabi Sulaiman dan semut, beliau dapat mendengar pemimpin koloni semut yang memerintahkan pasukannya untuk bersembunyi, agar tidak terinjak oleh tentara Nabi Sulaiman. Mukjizat ini juga dapat disaksikan dalam kisah burung hudud yang melaporkan kemusyrikan penduduk negeri Sabah kepada sang nabi. Adapun komunikasi Nabi Sulaiman dengan jin bisa ditemukan dalam kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. 3. Tentara dari berbagai makhluk berbaris sesuai pangkat. Nabi Sulaiman juga memberdayakan burung, jin, dan manusia sebagai tentara. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 17-19, mereka berbaris dengan tertib. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa mereka berbaris sesuai kedudukan masing-masing, dan tidak bisa saling mendahului. 4. Siasat cerdik sang Nabi untuk menundukkan kerajaan Sabah. Enggan menerima dakwah tauhid yang diserukan oleh Nabi Sulaiman, Ratu Balqis, pemimpin negeri Sabah pun bermaksud melunakkan hati sang Nabi dengan mengirimkan hadiah. Saat hadiahnya ditolak, Ratu Balqis lantas menemui Nabi Sulaiman untuk menghindari peperangan. Nabi Sulaiman pun memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan kekuasaan yang Allah berikan kepada beliau, yaitu dengan memindahkan istana Ratu Balqis beserta isinya ke negeri beliau dengan sekejap mata. Lima. Istana kaca yang menakjubkan. Tidak cukup dengan memindahkan singgasana Ratu Balqis, Nabi Sulaiman juga memukau sang ratu dengan istana beliau, yang terbuat dari kaca hingga ke lantai-lantainya. Di bawah lantai istana, terdapat kolam yang sangat luas dan berisi aneka flora serta fauna laut. Tidak mengira bahwa kolam tersebut tertutup kaca, Ratu Balqis pun menyingkapkan bajunya, karena takut basah, sehingga tampaklah kedua betisnya. 6. Kekuatan prima Nabi Sulaiman. Dalam hadis sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki 100 orang istri. Dalam hadis sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki 100 orang istri. Beliau pernah bersumpah,
untuk mendatangi seluruh istrinya dalam satu malam, sehingga akan terlahir pula 100 anak yang berjuang di jalan Allah. Hanya saja, beliau tidak mengucapkan, insya Allah, sehingga hanya seorang istri yang hamil dan melahirkan anak yang cacat. 7. Kuda bersayap ternyata bukan sekadar hayalan. Nabi Sulaiman memiliki kuda yang sangat banyak. Berdasarkan hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang bersayap. Kesibukan mengurus mereka, pernah membuat beliau lalai menunaikan sholat, sehingga beliau pun menyembelih kuda-kuda tersebut. 8. Permadani terbang pun bukan hanya fantasi. Allah mengganti kuda-kuda Nabi Sulaiman dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu dengan memberikan kemampuan kepada sang Nabi untuk mengendalikan embusan angin. Apabila sang Nabi memerintahkan angin untuk menerbangkan permadaninya, beliau dapat mencapai tempat manapun dengan sangat cepat. Perjalanan yang sangat jauh, yang biasanya ditempuh dalam waktu sebulan, bisa ditempuh dalam waktu beberapa saat saja. 9. Sungai tembaga, dan beraneka macam bangunan menakjubkan. Jika Allah menundukkan besi bagi Nabi Daud untuk membuat baju besi, Allah pun menguasakan sungai tembaga kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga diberi kuasa untuk memerintah para jin agar mau menyelam dan mengambil beraneka benda berharga dari lautan. Membangun gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, serta piring-piring sebesar kolam yang tetap berada di atas tungku. Sepuluh raja meninggal tanpa diketahui oleh rakyatnya. Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan bersandar pada sebuah tongkat, namun tidak satu pun rakyatnya yang menyadari. Rakyat beliau, termasuk dari bangsa jin, terus bekerja dengan penuh ketundukan, merasa masih berada dalam pengawasan sang Nabi. Tatkala rayap telah merusak tongkatnya, Nabi Sulaiman pun jatuh tersungkur dan bangsa jin menyadari bahwa mereka tidaklah mengetahui sesuatu yang gaib. Kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis memang telah banyak diketahui. Demikian pula dengan kisah Nabi Sulaiman dan semut, yang seringkali dibumbui dengan cerita-cerita palsu. Adapun, seorang muslim seyogianya mencukupkan diri dengan fakta yang Allah ceritakan melalui Al-Quran, maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Terima kasih sudah menonton, semoga kita bisa mencontoh kisah teladan beliau.